Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mereview materi buku Ulumul Quran bagian 2 agar si hampa dan si jemu menjauh. Yang pertama, kita harus belajar membaca dari nol. Dahulu, orang tua kita belajar membaca Al-Quran dengan memakai buku pegangan Kaidah Baghdadiyah. Orang-orang Sunda menyebutnya tuturutan dan orang Jawa turutan. Buku tersebut menjadi standar para pemula untuk belajar Al-Quran di hampir seantero jagat. Bukunya tipis dan langsung diikuti oleh juz ke-30. Pada masanya, Kaidah Baghdadiyah merupakan terobosan cemerlang yang berabad-abad dipakai di seluruh dunia Islam dalam memperkenalkan huruf-huruf Al-Quran. Praktis tetapi rumit. Salah satu karakter metode ini adalah setiap kali hendak membaca satu kata atau satu kalimat, harus dieja dahulu. Misalnya kalau yang dibaca wal asri, maka dieja dahulu seperti ini. Wawu alif fathah, lam sukun wal, ain fathah, shad sukun as, ro kasroh ri, wal asri. Begitu seterusnya hingga membutuhkan waktu agak lama untuk sampai ke juz amma, meskipun hanya melewati beberapa halaman. Permasalahannya, untuk mengeja membutuhkan ilmu tersendiri, jadi ribet. Sekarang banyak metode belajar membaca Al-Quran yang baru, semuanya praktis dan lebih gampang. Kita yang belum lancar atau belum mampu membaca Al-Quran sama sekali, bisa memakai metode baru itu. Ada metode Iqra, Qiraati, Al-Barqi, Saqifa, Ummi, Az-Zahra, dan lain sebagainya. Mengingat keterbatasan kesempatan, mari kita mengenal metode Qiraati dan Iqra. Sebagai contoh, metode pertama, di setiap permulaan ada petunjuk singkat mengajar. Jika kita mengajari orang lain, tinggal mengikuti petunjuk itu. Jika belajar kepada orang lain, kita juga tinggal baca terlebih dahulu petunjuknya. Ini sangat mudah. Di hampir setiap halaman ada petunjuk cara mengajar atau mengevaluasi halaman itu. Ini penting juga kita dapat langsung belajar atau mengajar dan tes sekaligus. Jadi, kekurangan bacaan kita dapat langsung dibenahi. Pada kedua metode ini, pelajaran tajwid langsung terintegrasi ke dalam teks bacaan. Hingga tidak terasa, setiap pembelajar otomatis belajar tajwidnya juga. Yang terlihat, ia sudah langsung bagus bacaannya. Tidak ada kata terlambat. Pertama, ingat-ingatlah bahwa tiada kata terlambat. Untuk memulai suatu kebaikan dan suatu kebaikan hendaknya segera dikerjakan jika kesempatan itu ada. Masih banyak yang belum mampu membaca Al-Quran dan kita tidak boleh termasuk bagian dari mereka. Ketahuilah bahwa belum sampai juga kepada mereka pentingnya dan indahnya membaca kitab suci akhir zaman sehingga mereka luput dari peluang pahala besar dan nikmatnya jamuan Al-Quran. Kedua, buanglah rasa malu dan gengsi sejauh-jauhnya, atau letakkan keduanya pada tempat yang semestinya. Tumbuhkan rasa rendah hati dan ketawaduan diri, justru ketika seorang remaja dewasa mau memulai belajar Al-Quran, akan menjadi teladan dan dukungan tersendiri bagi yang masih anak-anak. Dan yang ketiga, syukuri tumbuhnya kesadaran untuk belajar Al-Quran, sebab kesadaran ini menumbuhkan ketentraman hidup dan kedamaian jiwa. Baik, lanjutan dari penjelasan bab agar si hampa dan si jemu menjauh. Dan yang kedua yaitu ketahuilah keutamaan membaca Al-Quran. Ketika sudah mengerti bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup, dengan sendirinya seluruh generasi Islam dituntut untuk memahami kitab suci Al-Quran sesuai kemampuan masing-masing. Untuk memompa semangat belajar Al-Quran, amat penting mengetahui keutamaan membaca dan mengajarkannya. Banyak kitab telah ditulis para ulama berkenaan dengan keutamaan berbagai amal Islami dan telah banyak pula diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kita tinggal memilih salah satunya atau bisa membaca semuanya. Keutamaan membaca Al-Quran sesuai dengan isi kandungan hadis-hadis berikut ini, yaitu yang pertama, hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu anha. Hadis tersebut menegaskan bahwa
Orang yang belajar Al-Quran, lalu setelah bisa mengajarkannya kepada orang lain, adalah orang yang terbaik yang akan mendapat banyak kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat. Hidupnya dinamis, penuh gairah, jauh dari duka, dan dekat dengan Allah yang Maha Kuasa. Belajar Al-Quran berarti ia membaca, menelaah, memahami, dan berusaha mengamalkannya. Dan yang kedua, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, istri tercinta Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Berangkat dari hadis ini, seorang muslim tidak patut mencela bacaan saudaranya yang masih terbata-bata atau kurang baik bacaannya. Ia tetap berpahala besar dan memperoleh karunia Allah Subhanahu wa taala. Ia akan mendapatkan pahala dari bacaan Al-Qur'annya dan dari kesungguhan dalam mempelajari Al-Qur'an. Yang ketiga, hadis dari Abu Umamah. Bacaan Al-Quran akan menjadi syafaat bagi pembacanya. Pada hadis ketiga ini dijelaskan prospek orang yang belajar Al-Quran. Ia membaca dengan susah payah hingga kerongkongannya sakit, sesekali mulutnya berbusa dan lalu belajar tafsirnya, lalu ia wujudkan dalam tindakan nyata dalam kehidupan. Orang-orang yang demikian akan mendapatkan pertolongan nanti di hari kiamat. Yang keempat, para pembaca Al-Quran akan mendapatkan pahala yang berlipat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, ia mendapat satu kebaikan, dan tiap kebaikan mendapat pahala lipat 10. Aku tidak berkata alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dan pembahasan selanjutnya dari bab agar si hampa dan si jemu menjauh, yang ketiga yaitu sistem tadarus. Istilah tadarus sudah sangat familiar di telinga kaum muslimin Indonesia. Meski pada mulanya ia berasal dari bahasa Arab, kini istilah tersebut sudah menjadi milik orang Indonesia. Menurut asal katanya, tadarus berarti saling mengajari atau suatu proses belajar mengajar yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih. Adapun yang kita maksud di sini adalah saling mengajari, mengoreksi, dan membenarkan bacaan Al-Quran dari saudaranya. Dalam Islam, membaca dan mendengarkan Al-Quran amat besar pahalanya. Pahala membaca Al-Quran adalah satu kebaikan untuk setiap satu huruf. Lalu satu kebaikan pahalanya lipat 10. Demikian disabdakan Rasulullah SAW dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 204. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah bacaannya dan perhatikanlah dengan tenang agar kalian mendapatkan rahmat. Keutamaan tadarus Al-Quran antara lain disebutkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama yaitu rasa tenang akan turun kepada mereka. Ini pahala pertama yang secara tunai akan mereka terima. Yang kedua yaitu diliputi oleh rahmat alias kasih sayang. Hidup ini dipenuhi masalah. Setiap orang punya masalah. Sesuatu yang bukan masalah bagi orang lain ternyata jadi masalah buat kita. Atau sebaliknya. Namun, memang jika tanpa masalah, tidak ada hidup sehingga tidak seyogyanya seseorang menghindar dari masalah. Tetapi bagaimana memanage masalah itu menjadi sebuah dinamika hidup. Yang ketiga, yaitu dikerumuni para malaikat dari bumi sampai arsy Allah SWT. Berjuta-juta malaikat berkumpul bersama di masjid-masjid yang ada kumpulan orang-orang yang membaca Al-Quran. Dan keutamaan yang keempat adalah nama-nama orang yang duduk di masjid lalu membaca Al-Quran bersama dan mempelajarinya dibangga-banggakan Allah SWT di hadapan majelis para malaikat. Semua disebutkan namanya dan nama orang tuanya. Manajemen tadarus. Langkah pertama, kita harus punya kelompok tadarus. Anggotanya bisa mulai 5-10 orang. Kita harus proaktif mencari partner atau anggota. Kita tidak perlu mensyaratkan anggotanya harus sudah lancar membaca Al-Quran. Hal yang terpenting adalah kemauan. Dan langkah yang kedua yaitu buatlah kesepakatan tempat dan waktu, cara pelaksanaan dan lainnya yang mendukung. Bisa seminggu sekali atau 2 kali. Jangan terlalu sering frekuensinya karena bisa mendatangkan rasa jenuh. Dan tidak lupa juga menentukan jam dan harinya.
Tempatnya bisa di masjid atau keliling secara bergilir di tempat sesama anggota. Langkah yang ketiga yaitu memusyawarahkan target yang akan dicapai oleh kelompok dan masing-masing. Sebagai catatan, target ini harus akomodatif dan tidak ada yang merasa terbebani. Anggaplah target ini sebagai acuan, bukan sebagai program wajib. Dan langkah yang keempat, usahakan ada makanan dan minuman meskipun sedikit. Tuan rumah bisa sekaligus yang menyediakan makanan dan minuman. Dan jika pelaksanaannya menetap, jatah konsumsi bisa digilir secara urut. Kegiatannya dibuat rileks, bisa sambil makan minum, duduk santai, atau bersandar. Dan langkah yang terakhir atau yang kelima yaitu tidak lupa juga membentuk kepengurusan kecil. Ada ketua, bendahara, dan apa saja yang dibutuhkan.